Swastiastu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan LKM 9 yaitu Pluralisme dan Dharma Agama. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Komang Sri Purniasih, NIM 2011031199. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Rombel 20 Agama Hindu. Di sini kami disuruh untuk menganalisis artikel yang bertema Transformasi Teologis Politik Demokrasi Indonesia. Langsung saja, yang pertama, aspek permasalahan. Pembahasan mengenai masyarakat madani ini sebenarnya sudah agak sedikit usang untuk dijadikan topik hangat pada saat sekarang ini. Karena selain konsep tersebut ramai dibicarakan pada masa-masa akhir Orde Baru, banyaknya buku-buku, seminar, hingga diskusi kecil di berbagai forum ilmiah yang membahas tentang masyarakat madani. Juga dikarenakan konsep tersebut sekarang terlihat remang dan hanya berkisar dalam kerangka teoritis kaum pembaharu masa lalu. Maka yang menjadi hajatan sekarang ini adalah menghangatkan kembali dengan membawa topik ini ke dalam diskusi-diskusi kenegaraan dalam pendekatan sosiologi politik di Indonesia. Maka paling tidak dari sisi akademis, masyarakat madani semestinya senantiasa tetap menjadi topik yang terintegrasi dalam hal ini sebagai perspektif sosial dalam melihat sejauh mana bangsa Indonesia bergerak mewujudkan cita-cita kenegaraan. Yang kedua, teori-teori yang digunakan. Yang pertama, yaitu Nurcholish Masjid yang mengatakan bahwa masyarakat madani di Indonesia harus lebih menekankan aspek horizontal, yakni berfokus pada budaya dan toleransi agama. Yang kedua, Ryan Rashid dan Daniel Dakiet yang mengatakan mencoba merumuskan masyarakat madani memfokuskan pada aspek vertikal, yakni dalam hubungan masyarakat dengan negara, prinsip-prinsip otonom dan kemandirian. Yang ketiga, Hafan Ghaffar yang menyatakan masyarakat madani ini dalam upaya mempertemukan kedua rumusan yang telah diulas di atas. Yang keempat, Alwi Shihab yang menyatakan masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban. Yang ketiga, metode yang digunakan. Masyarakat madani adalah perspektif yang dapat melestarikan kehidupan demokrasi Indonesia, namun akan menjadi masalah bagi masyarakat yang belum mengerti benar cara kehidupan berdemokrasi. Masyarakat madani justru akan menghambat pelestarian budaya demokrasi dikarenakan perspektif masyarakat tentang demokrasi hanya sebatas alat memperluas kekuasaan semata, tidak pada aturan main pengelolaan kenegaraan. Maka diperlukan suatu pengembangan lembaga-lembaga demokrasi, terutama pelembagaan politik, di samping birokrasi efektif yang menjamin keberlangsungan pemerintahan yang terbuka dan partisipatoris. Yang keempat, hasil pembahasan. Dalam dunia akademis, wacana pluralisme agama dan transformasi politik Islam ini terus dikembangkan oleh para intelektual dan cendekiawan muslim di tanah air. Fenomena akademis ini sesungguhnya mulai terbangun karena terinspirasi dari para pemikir
terdahulu yang telah dengan sangat baik memunculkan pemikiran-pemikiran dan wacana-wacana segar, terutama sekali dalam kaitannya dengan topik-topik Islam ini. Kenyataan ini merupakan suatu keuntungan bagi umat Islam karena tetap terjaganya implementasi cita-cita dasar keagamannya di Indonesia melalui upaya akademis dalam wacana dan praktek teologis, politik, dan kultural. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Paradigma masyarakat madani sebetulnya telah tertanam secara transendental karena memang dalam ajaran keagamaan para pemimpin bangsa harus mendapatkan restu dan persetujuan, nasihat dan bimbingan dari tokoh-tokoh moral, tokoh-tokoh keagamaan dan budaya. Namun sayangnya kedasaran semacam itu tidak lingkup berada pada karakter universal sebangsa Indonesia. Paradigma demokrasi diposisikan berada pada ranah garis vertikal. Tatanan legislasi formal, hukum dan HAM dan birokrasi dengan masyarakat secara umum, sedangkan dimensi sosial negara Indonesia diposisikan berada pada garis horizontal. Antar agama dan budaya dan dimensi plural yang lainnya. Kedua ranah ini harus terjembatani secara mutlak dalam bentuk sistem koheren namun tidak saling menyentuh secara berlebihan yang menyebabkan tidak mandiri ketimpangan terhadap pelaksanaan fungsi dari masing-masing ranah ini. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.